Assalamualaikum teman-teman. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik ya. Buat ibu-ibu yang berjuang seperti aku, semoga dimudahkan segalanya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Masya Allah, hari cepat sekali berlalu. Baru aja kemarin aku buat pesanan donat dan hari ini aku bakal bikin awuk-awuk atau dongkal. Kalau di daerah aku ya teman-teman, namanya dongkal. Langkah pertama untuk membuat dongkal, aku persiapkan daun pisang ya teman-teman. Nah ini daunnya aku sedang lap-lapin bersih, karena kan di daunnya itu kadang ada putih-putih kayak kapur itu dan ada debu-debu. Jadi aku lap-lap semua sampai selesai ya. Jadi dulu itu aku pernah ya teman-teman jualan ini dan open PO. Alhamdulillah laris manis. Menurut aku usaha open PO makanan ini itu sangat menjanjikan ya teman-teman, dan sedikit kemungkinan buat rugi ya. Setelah daun pisangnya sudah dilap, kemudian kita bakar di atas kompor ya teman-teman. Nah fungsinya biar supaya daun pisangnya itu lemes ya, nggak kaku dan nggak mudah sobek. Aku ulangin satu persatu semuanya sampai selesai ya teman-teman. Nah ini tuh terik matahari, aku kebetulan ngebakar daun pisangnya itu di luar ya, karena kan aku ada warung di situ, jadi aku sekalian masaknya di luar. Habis duhur memang sangat panas ya teman-teman, tapi mendingnya hari ini itu ada angin yang lumayan sejuk, jadi panasnya itu panas campur angin ya teman-teman. Di saat kita open PO jualan makanan, alangkah lebih baiknya di saat kita buat itu kita lebihin ya teman-teman beberapa. Karena biasanya kalau open PO itu mereka yang sudah pesan itu sudah pastikan kebagian. Nah pasti ada pesanan susulan. Karena selera orang itu kan kadang tiba-tiba muncul ya teman-teman. Jadi kita lebihin. Kayak aku pas bikin ini aku lebihin ya teman-teman, beberapa porsi, 4 porsi, dan itu Masya Allah masih kurang ya teman-teman, karena ada banyak orang-orang yang secara tiba-tiba datang ke rumah dan buat beli. Orang-orang yang kemarin tidak pesan atau tidak ikut PO-an makanan yang kita jual itu tiba-tiba pada datang karena mereka lihat postingan aku di sosial media, dan mungkin rasa ingin atau kepenasaran mereka sama makanan hangat yang aku buat itu, mereka cukup tergiur ya teman-teman, jadi mereka pada datang dan beli. Jadi untuk makanan yang aku buat hari ini aku enggak pengumumin perihal sisa makanan yang aku buat itu ya, karena pas baru hangat itu banyak orang yang datang alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya pesanan-pesanan yang kemarin PO itu yang orang lain pesen ke aku semuanya kebagian ya teman-teman. Menurut aku makanan yang dibuat dengan daun pisang itu apapun itu sangat nikmat ya teman-teman, enak banget, baunya itu khas dan pokoknya enak banget. Jika kualitas makanan kita itu bagus ya, atau enak atau bersih juga, orang-orang itu pasti akan kembali lagi buat membeli. Setelah selesai kemudian kita langsung ke bahan-bahannya teman-teman. Yang pertama ada tepung beras, ada gula merah, ada kelapa parut, ada tepung maizena, ada daun pisang, ada daun
pandan, ada tusuk gigi, dan di sini aku siapin air ya teman-teman, dan wadahnya. Kemudian kita langsung saja buat ya. Pertama, kita taruh tepung beras di wadah. Kemudian ini ada kelapa parut ya teman-teman. Aku pilih kelapa yang masih muda supaya dia lebih gurih ya teman-teman. Ini satu kelapa ya, satu buah kelapa. Jadi untuk 1 kilo tepung itu aku pakai 1 kelapa. Nah ini tepung maizena aku pakai 3 sendok ya teman-teman. Fungsinya supaya di saat sudah dingin, awuk-awuk yang kita buat atau dongkal yang kita buat itu enggak keras. Dan ini penting ya teman-teman, jangan lupa harus pakai tepung maizena supaya awuk-awuk kita itu tetap lemes di saat sudah dingin. Nah ini aku pakai garam ya teman-teman supaya dia rasanya lebih gurih dan nikmat. Setelah semuanya sudah ditaruh, kita campurkan semua ya. Kita aduk-aduk. Untuk air nanti kita sesuaikan dengan teksturnya ya teman-teman. Enggak boleh terlalu basah dan enggak boleh terlalu kering juga. Lembab-lembab seperti itu ya teman-teman. Dan di saat kita mengaduk, kita nggak boleh terlalu menekan ya. Cukup kita aduk sampai merata saja. Karena nanti kalau pas sudah mateng, mereka akan menggerindil ya teman-teman. Nah adonan ini terlalu kering, jadi aku pakai air beberapa sendok ya, sampai adonan yang aku buat itu lembab. Cukup lembab saja ya. Nah, jika sudah seperti ini, sudah tercampur rata dan kelembabannya sudah betul, ini sudah siap buat dibungkus ya teman-teman. Kita buat daun pisangnya ini seperti ini kerucut ya. Tuh, seperti ini. Kemudian, langkah pertama kita taruh adonan yang tadi kita buat. Tahap pertama, kelapa sama tepungnya dulu ya. Baru kemudian kita taruh gula merahnya di tengah-tengah. Kemudian kita tumpuk lagi sama tepung sama kelapa parutnya. Nah, jangan lupa kita pakai daun pandannya di atasnya supaya lebih wangi. Kemudian kita lipat. Dan kita bungkus pakai tusuk gigi ya. Kemudian kita rapihkan ya teman-teman supaya tampilannya itu lebih cantik. Jika di daerah teman-teman cukup susah buat cari daun pisang, ini juga bisa pakai cetakan ya teman-teman.
cetakan apa aja juga ini bisa ya, yang kecil-kecil itu, yang buat putu ayu itu bisa ya teman-teman. Jadi nggak harus pakai daun pisang. Kalau aku kebetulan diam di desa dan tetangga-tetangga aku semuanya punya daun pisang ya teman-teman. Jadi aku beli sama tetangga. Makanan lawas atau makanan tradisional jadul itu memang banyak diincar orang-orang ya teman-teman. Jadi kalau pas waktu PO-an kita buat makanan ini tuh benar-benar laris manis. Kalian bisa coba ya. Penting sekali buat memperkenalkan makanan-makanan yang kita jual di sosial media seperti di WhatsApp, di Facebook. Untuk harga, kalian bisa menyesuaikan sesuai daerah kalian masing-masing ya, karena semua bahan-bahan itu harganya mesti beda di setiap daerah. Dan jangan lupa kasih penghargaan atau kasih harga buat tenaga yang sudah kita keluarkan ya teman-teman. Dan usaha ini cocok untuk ibu-ibu yang punya anak bayi seperti aku ya, karena ini bisa dikerjakan kapan saja. Nah, jika sudah selesai, kita bisa taruh di kulkas atau di freezer ya teman-teman. Kemudian, jika sudah waktunya kita buat antar pesanan dan kita masak atau kukus, kita bisa keluarkan dari freezer atau kulkas ya. Walaupun bungkusnya ini pakai daun pisang, tapi ini bisa dijadikan buat frozen food ya. Kapan aja kita butuh, kita bisa ambil dari freezer. Dan ini aman ya teman-teman. Sedikit pengalaman aku sewaktu aku jadi TKW. Jadi aku itu kalau masak itu kadang orang sana itu sekalian ya teman-teman. Nah, terus sisanya itu kita bisa taruh di kulkas atau di freezer dan itu aman ya. Jika yang pernah mengalami menjadi TKW seperti aku juga, kalian pasti tahu yang namanya makanan bacang ya teman-teman. Bacang itu juga sama ya, pakai daun, tapi bedanya dia itu daun bambu ya teman-teman. Itu bacang kita bisa beli banyak pas di hari khusus tertentu ya, dan terus kita bisa taruh di freezer. Seperti makanan yang aku buat hari ini juga, ini pun bisa ya teman-teman. Nah, ini aku baru selesai setengahnya ya. Aku kukus buat yang pertama dulu. Kemudian aku buat lagi buat kukus yang kedua ya teman-teman. Jadi aku kukus 2 kali. Saat air sudah mendidih, aku taruh makanan tadi ke kukusannya. Nah, kurang lebih seperti ini sudah matang ya teman-teman. Kemudian aku menyiapkan daun pisang.
Nah, dan ini makananku udah matang ya teman-teman. Jualanku sudah matang. Dongkal atau awal yang aku buat sudah matang ya. Nah, itu bocil ya teman-teman. Dia disuruh ibunya buat beli. Nah, seperti yang aku katakan ya teman-teman, tiba-tiba itu banyak tetangga yang berdatangan buat membeli. Pas banget sewaktu awug-awug atau dongkal yang aku buat itu sudah jadi, tetangga berdatangan satu persatu ya teman-teman. Ini aku jual 5.000 per 3 pieces ya. Nah, pas tetangga datang itu mereka pada beli yang 5.000 ya teman-teman. Tapi buat yang kemarin-kemarin open PO itu mereka pada beli 10.000 10.000. Untungnya semua kebagian ya teman-teman. Malah ada 2 orang yang enggak kebagian. Siapa? Tapi untuk yang pesan PO kemarin alhamdulillah semuanya kebagian ya. Mau pada kemana? Alhamdulillah akhirnya awug-awug atau dongkal buatanku sudah selesai ya teman-teman. Alhamdulillah semua kebagian, cuman ada 2 orang tetangga yang enggak kebagian. Ini ada 6 bungkus. Per satu bungkusnya ini 10.000 ya teman-teman. Ini yang kemarin ikut PO-an. Selesai, alhamdulillah. Nah, jangan lupa terus tonton videoku yang lain ya. Yang sudah dukung aku selama ini, aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Modal jualan yang aku keluarkan hari ini cuman Rp25.000 dan menghasilkan Rp80.000. Dipotong gas Rp5.000, jadi hasil bersihnya ada Rp50.000 ya teman-teman. Aku sudahi videoku. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.